Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Yuli Erveni. Welcome to my channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pentingnya perencanaan SDM bagi organisasi. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk silahkan subscribe and keep watching. Pengertian perencanaan SDM, menurut Cunningham, perencanaan SDM adalah suatu proses analisis kebutuhan SDM dalam suatu organisasi dan pengembangan sebuah program untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi tersebut. Perencanaan SDM memiliki beberapa tujuan tertentu, yaitu satu, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, sehingga produktivitas kerja menjadi meningkat. Kemudian yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, baik secara vertikal ataupun horizontal, dan pensiunan karyawan. Kemudian yang kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Manfaat dari perencanaan SDM antara lain adalah dapat memanfaatkan SDM yang ada secara lebih baik, efektivitas kerja dapat ditingkatkan bila SDM yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian produktivitas juga dapat ditingkatkan bila ada data tentang pengetahuan, pekerjaan, dan pelatihan yang telah diikuti oleh SDM atau karyawan. Kemudian perusahaan juga memperoleh karyawan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Juga tersedianya informasi ketenagakerjaan secara cepat dan akurat, dan melalui kegiatan pendahuluan dalam perencanaan atau penelitian, maka akan timbul pemahaman yang tepat tentang situasi pasar kerja. Kemudian melalui rencana SDM dapat merupakan dasar bagi penyusunan program kerja, serta mengetahui pasar tenaga kerja dari data perencanaan, mempermudah mencari calon yang cocok untuk kebutuhan SDM. Dan kemudian mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM melalui penempatan ulang atau restaffing, di mana semua SDM memiliki pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Penting adanya perencanaan SDM bagi suatu organisasi, karena organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan. Kemudian perencanaan SDM fokus kepada langkah-langkah yang diambil guna lebih menjamin dalam perusahaan tersedia SDM yang tepat untuk mengisi berbagai posisi jabatan yang tepat pada waktu yang tepat pula untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa pertimbangan yang dapat mempengaruhi pilihan strategi perencanaan, yakni kekurangan dan kelebihan tenaga kerja yang diperkirakan, kemudian lamanya waktu perubahan permintaan yang diperkirakan sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan terhadap SDM, dan lamanya waktu yang dipergunakan untuk mendapatkan tenaga kerja yang baik dari luar perusahaan sebelum terjadinya kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Terdapat 4 langkah pokok dalam perencanaan SDM, yaitu 1. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Dan yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan SDM, yaitu 1. Perubahan demografi, yakni jumlah penduduk, perluasan tenaga kerja perempuan, dan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang kedua, perubahan ekonomi seperti inflasi dan resesi ekonomi. Yang ketiga, perubahan teknologi, yaitu pengembangan teknologi baru di bidang produksi, komunikasi, komputer, dan lain-lain.
Yang keempat, kondisi peraturan dan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perburuhan, Undang-Undang Diskriminasi Kerja, Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang kelima, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan daripada karyawan. Aktivitas dari perencanaan SDM antara lain adalah 1. Merumuskan strategi SDM. Yang kedua, mengatur hubungan dengan manajer. Yang ketiga, aktivitas profesional individu. Yang keempat, mengatur fungsi perencanaan SDM. Dan yang kelima, merancang dan menggunakan sistem peramalan dan lain-lain. Perencanaan SDM dapat dikatakan baik apabila perencanaan SDM tersebut berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan, kemudian perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan yang akan datang, perencanaan yang selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan, serta perencanaan yang memiliki perhitungan yang akurat, teruji, fleksibel, dapat dipertanggungjawabkan, dan secara berkala dievaluasi untuk kemungkinan dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ada dua teknik sederhana yang digunakan untuk menentukan kebutuhan jumlah SDM, yaitu yang pertama analisis indeks atau analisis rasio, yang merupakan teknik peramalan yang menggunakan indeks dalam menentukan pertumbuhan organisasi yang biasa diterapkan di sebuah hotel atau rumah sakit. Kemudian yang kedua, teknik ekstrapolasi. Teknik ini sering digunakan dalam membuat perkiraan kebutuhan SDM dalam jangka pendek yang berdasarkan pada data pertumbuhan rata-rata karyawan di departemen tertentu. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching.